Hi, I'm Joel from Our Daily Bread Singapore. Just to share you a brief history about Singapore Our Daily Bread. Singapore Our Daily Bread was started when the leadership of Singapore Youth for Christ offered its assistance to distribute copies of Our Daily Bread to Singapore Christians, who were then receiving their copies of Our Daily Bread through the mail direct from Grand Rapids, USA. Through the help offered, the copies of Our Daily Bread mailing was significantly reduced. And from this help, Our Daily Bread Singapore was born legally in 1996. The Singapore office has been a blessing that has helped Our Daily Bread grow across 35 and more locations, as well as help to produce and distribute more than 60 million resources over 150 countries. Much of the growth that Our Daily Bread Singapore has helped Our Daily Bread achieve was due to the generosity of Singapore churches as well as Singaporeans that has enabled us to bless Our Daily Bread. Emmanuel has been one of our long-time partners that has been receiving Our Daily Bread across the years from our records starting from 1976. Emmanuel has also been a long-time supporter and donor of Our Daily Bread, and we thank you for considering Our Daily Bread as a mission that the church constantly supports across the years. In recent years, Our Daily Bread Singapore has been seeking the Lord's help to reach every age with God's Word and have been recently producing local relevant resources for Christians in Singapore. Specifically, Our Daily Bread Singapore is focusing on 3 areas that we hope Emmanuel Assembly of God can help pray with us and for us. We hope that you all can pray for us as we develop local children resources, such as the Give Us This Day devotional for ages 7 to 11 that we hope will encourage children to enjoy reading their Bible, as well as a parenting website that we hope will encourage parents in their desire to be godly parents. Please also pray for us as we look at developing senior resources for seniors aged 55 and above. We are aiming to address issues that seniors face in this new season of their life. Lastly, pray for us as we develop local resources for outreach. We hope that these resources will encourage and make it easier for Christians to share the gospel where they are at in the marketplace. Do keep us in prayer in these 3 areas. If you would like to know more about Our Daily Bread's work in Singapore, please visit Our Daily Bread or odb.sg. If you would like to know more, also please visit us at our booth located downstairs that we are doing today. Thank you so much for allowing us to share, and may God bless. Before we go any further, just a quick update on missions. As of August 2022, we've collected a staggering amount of $333,111.45 thus far, almost already reaching the pledged amount this year. Here are the various areas in which your contributions have impacted so far, with a current total of $247,763.83. So thank you, church, for your generous giving and sowing into God's kingdom. Let's continue to be God's hands and feet in praying, giving, and going. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah dan kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. We sing.
asalkan hidupku bukan milikku lagi. Yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan menginginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan lagi. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa, untuk kesempatan yang Tuhan beri. Bagaimana kami bernafas itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami, mengurapi kami, Roh Kudus-Mu bicara terhadap kami, supaya kami menjadi pelaku firman ya Bapa. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya sangat bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saudara, hidup kita ini diperhadapkan dalam sebuah pilihan menjadi seorang Kristen di dalam kehidupan kita. Menjadi orang Kristen kelas duniawi atau menjadi seorang Kristen kelas dunia, ini merupakan sebuah pilihan atas hidup kita. Jadi orang-orang Kristen duniawi, saudara, akan memandang Allah sebagai pemuasan pribadi saja, karena fokus mereka hanya kepada kepentingan diri sendiri. Doa-doa mereka berpusat hanya pada berkat kebahagiaan diri sendiri, saudara. Tetapi seorang Kristen yang memiliki kelas dunia, orang Kristen kelas dunia akan memandang hidupnya sebagai pemuasan kesenangan Tuhan, kesenangan Allah. Seorang Kristen kelas dunia akan memiliki cara pandang ya yang hanya fokus kepada Allah sekalipun mereka masih hidup dunia ini. Orang-orang Kristen kelas dunia tahu bahwa mereka diselamatkan untuk melayani dan diciptakan untuk sebuah misi, saudara. Mereka rindu menerima sebuah tugas, yaitu tugas pribadi, dan mereka senang dengan hak istimewa yaitu dipakai oleh Allah. Saudara yang kasih, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Menjadi Orang Kristen Kelas Dunia. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 15 berbunyi seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara, kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbicara seperti ini, bunyinya seperti ini.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah itu kepada seluruh umat manusia." Jadi saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen kelas dunia seperti amanat agung yang sudah diberikan Tuhan Yesus oleh kita semua, saudara. Amanat agung adalah detak jantung Tuhan, ya. Kalau saudara sudah menjalankan amanat agung dan sudah mengerti amanat agung, berarti saudara mengerti isi hati Tuhan, saudara, ya. Ini firman Tuhan ini adalah bagian daripada amanat agung Tuhan Yesus yang diberikan kita sebagai orang percaya, ya. Di sana dikatakan pergilah. Jadi Tuhan mengutus kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Jadi Tuhan sudah mengutus kita untuk pergi ke seluruh dunia untuk menyiarkan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang berkelas dunia, saudara? Yang pertama, berpikir secara dewasa. Berpikir secara dewasa yaitu berubah pola pikir yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpola pikir yang berpusat kepada orang lain, saudara, ya. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 berkata, "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pikiranmu." Saudara yang terkasih, anak-anak hanya memikirkan diri sendiri, sementara orang dewasa akan memikirkan orang lain. Tuhan menginginkan kita berubah mental kita yang selalu asik dengan diri sendiri menjadi asik memikirkan kebutuhan orang lain, saudara. Jadi, untuk menjadi orang Kristen kelas dunia yang harus kita lakukan pertama yaitu berpikir dewasa. Saudara, ini memang tidak gampang bagaimana kita bisa berfokus kepada orang lain, karena sekarang ini dunia sedang menawarkan segala sesuatu berfokus pada diri sendiri, saudara. Contohnya, ada handphone selfies, kita asik dengan diri sendiri, fokus dengan diri sendiri, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Dunia menawarkan hal yang berfokus pada diri sendiri, yaitu myself. Tentu saja ini merupakan perubahan mental yang sulit, saudara, karena kita pada dasarnya asik dengan diri kita sendiri. Kita lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Dan hampir semua iklan mendorong kita untuk memikirkan diri sendiri. Kalau zaman dahulu, saudara, belum ada ya, zaman 90-an atau 80-an, handphone yang bisa untuk selfie, Facebook, TikTok, Instagram, semua kayaknya belum ada, saudara, ya. Jadi dunia sekarang ini menawarkan hal-hal yang berpusat pada diri sendiri. Nggak ada yang salah sebenarnya dari itu semua, saudara. Tapi yang salah kalau kita berfokus, kalau kita memfokuskan kehidupan kita pada hal-hal dunia, kita akan menjadi orang Kristen duniawi, bukan menjadi orang Kristen yang berkelas dunia. Jadi untuk supaya kita menjadi orang Kristen kelas dunia, kita harus belajar berpikir dewasa, saudara. Jadi yang kita lakukan, belajar pola pikir kita yang berpusat pada diri sendiri, kita arahkan berpusat kepada orang lain. Ini yang harus pertama kita lakukan. Dan memang tidak gampang, saudara. Satu-satunya cara agar kita bisa membuat perubahan paradigma ini adalah dengan cara bergantung setiap saat kepada Allah. Allah telah memberikan
dirinya, yaitu memberikan rohnya kepada kita. Karena itu kita tidak berpikir sebagaimana orang-orang dunia berpikir, karena ada roh Yesus yang di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi dewasa di dalam kehidupan kita, dewasa di dalam pemikiran kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkelas dunia, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkelas dunia? Yang kedua, berpikir secara global, saudara. Berubah pola kita yang berpikir lokal menjadi pola pikir secara global. Yang sekarang ini kita yang hanya berfokus tentang lokal, tetapi kita mencoba untuk berfokus pada pola global, saudara. Allah adalah Allah yang global, saudara. Dia selalu peduli dengan seluruh dunia ini. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, saya percaya, saudara, bahwa orang Kristen sangat familiar dengan firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, simak kembali ya, kita bersama-sama kita menyimak. Di sana dikatakan kasih Allah akan dunia ini. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Allah begitu mengasihi akan dunia ini. Ya, dunia ini. Firman Tuhan tidak berkata bahwa Allah mengasihi hanya untuk Indonesia. Tidak, saudara. Allah mengasihi Singapura. Tidak hanya Singapura, saudara. Karena begitu besar Allah akan Malaysia. Tidak hanya untuk Malaysia, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini firman Tuhan berkata, saudara, bahwa Tuhan kasihnya adalah kasih yang global. Jadi cara pertama, saudara, supaya kita berpikir secara global, memiliki paradigma seperti Tuhan Yesus, yaitu pertama yang kita lakukan adalah mulai mendoakan dunia, saudara. Mendoakan dunia. Orang-orang Kristen kelas dunia mendoakan dunia, mendoakan kebutuhan dunia tentang kekristenan, tentang Injil. Ambillah sebuah bola dunia, saudara, atau peta. Doakanlah bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus, bangsa-bangsa yang masih menolak akan pemberitaan Injil, saudara. Jadi kita belajar untuk peduli untuk dunia, yaitu global, saudara. Peduli, kita mengasihi dunia. Alkitab mengatakan, mintalah bangsa-bangsa kepada Tuhan, maka akan diberikan sebagai milik pusaka kita. Jadi saudara yang terkasih, doa adalah peralatan yang penting bagi misi Anda untuk dunia. Orang-orang mungkin menolak kasih kita, atau mungkin orang-orang menolak akan pemberitaan Injil, tetapi mereka tidak berdaya terhadap doa-doa kita. Makanya kita perang dengan doa itu supaya Injil bisa diberitakan kepada dunia, kepada negara-negara yang belum menerima Kristus, belum percaya akan Kristus. Jadi kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa bagi para misionaris, saudara, dan semua orang-orang pemberita Injil. Kita perlu doakan mereka. Jadi supaya Injil bisa diterima oleh bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa akan diberikan bagi kita, saudara, kalau kita berdoa. Jadi mulai, saudara, kita belajar berpikir secara global. Kita mulai dukung misionaris yang rela meninggalkan tempat
tertinggal mereka demi memberitakan Injil. Mari kita mulai belajar bagaimana kita peduli terhadap dunia, peduli terhadap pemberitaan Injil di dalam kehidupan kita. Ini adalah yang kedua, saudara. Yang pertama tadi adalah berpikir secara dewasa. Dan yang kedua, berpikir secara global. Dan yang ketiga, saudara, berpikir secara kekal. Berpikir secara kekal yaitu, saudara, berubah dari pola pikir waktu sekarang ini ke pola pikir kekal, saudara. Yang hanya berfokus kepada diri sendiri, berfokus hanya pada hari ini, tetapi kita mulai berpikir secara kekal, saudara. Untuk menggunakan sebaik-baiknya waktu Anda di dunia ini, Anda harus membangun sebuah perspektif kekal, saudara. Ini akan mencegah Anda mengutamakan masalah-masalah kecil dan membantu Anda membedakan antara apa yang mendesak dan apa yang penting. Paulus berkata, saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang mendesak dan yang tak kelihatan adalah kekal. Maaf, saudara, saya akan mengulangi lagi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Paulus, saudara, menerangkan bahwa hal yang kelihatan itu bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Rasul Paulus mengajak kita untuk berpikir secara kekekalan, saudara. Tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang hanya kelihatan saja. Jadi, saudara, jika kita mau memeriksa hidup kita, apakah hanya tenaga atau materi yang kita habiskan untuk kehidupan sementara atau kehidupan kekal? Jadi, ini yang harus kita renungkan. Jangan hanya menukar hidup kita dengan hal-hal yang sementara saja. Jadi untuk memiliki kehidupan yang kekal, yang harus kita lakukan adalah memulai membangun paradigma tentang kekekalan, saudara. Jadi inilah yang harus kita pelajari, saudara. Bagaimana kita harus menjadi seorang Kristen yang berkelas dunia. Yang pertama, berpikir secara dewasa. Yang kedua, berpikir secara global. Yang ketiga, berpikir secara kekal. Jadi, saudara, jika saudara ingin menjadi serupa dengan Yesus, saudara harus memiliki hati untuk seluruh dunia. Karena firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi, Tuhan mengasihi dunia. Yesus mengasihi dunia ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menanggung segala dosa kita. Kita yang percaya, saudara, tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan tidak hanya stop di situ, saudara. Tuhan Yesus mau supaya kita memberitakan Injil, supaya orang-orang yang belum percaya bisa menerima Injil, menerima kabar baik, saudara. Jadi, saudara harus memiliki hati untuk seluruh dunia, seperti Tuhan Yesus yang mengasihi dunia. Jadi mari bersama-sama kita bergandengan tangan, kita melaksanakan amanat agung Tuhan, bahwa amanat agung Tuhan merupakan detak jantung Tuhan. Saudara, perenungan yang perlu kita renungkan kembali adalah, apakah yang membiarkan atau yang menghalangi jalan misi saudara? Apakah yang mencegah Anda menjadi orang Kristen kelas dunia? Apapun itu, mari lepaskan itu. Marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita untuk menjadi orang Kristen kelas dunia, saudara. Jadi, saudara yang terkasih,
Ada 5 pekerjaan misi yang perlu kita ketahui, saudara. Yang pertama yaitu groaners, yaitu pendoa. Mungkin kita dipanggil sebagai anak Tuhan untuk mendoakan. Ayo kita doakan. Doakan pelayanan misi, doakan pekerjaan misi, doakan semua yang berkaitan dengan pelayanan misi, saudara. Yang kedua yaitu goers, go, yang diutus. Mungkin saudara adalah seorang yang memiliki panggilan Tuhan yang diutus. Jadi pergi, saudara. Jangan menunggu kata hati saudara. Mungkin saudara berpikir, apakah Tuhan mengutus saya atau tidak ya? Saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca di awal pembukaan kita, yaitu di amanat agung di dalam Markus 16 ayat 15 berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia. Jadi kata pergilah, jadi Tuhan itu mengutus kita. Jadi saudara, kita itu sudah diutus oleh Tuhan. Jadi kalau saudara memiliki panggilan di dalam hati saudara, jadi saudara adalah seorang yang memiliki hati untuk dunia, memiliki hati untuk ladang pelayanan. Pergi, saudara. Pergi dan beritakan Injil, saudara. Jangan menunggu, saudara. Yang ketiga yaitu givers, pemberi. Kalau saudara dipanggil, mungkin saudara tidak dipanggil menjadi seorang yang diutus, bukan misionaris atau bukan pelayan Injil, tetapi saudara adalah seorang giver, yaitu pemberi. So, beri bagi pelayan pekerjaan Tuhan, saudara, untuk pelayanan misi, untuk pekerjaan pelayanan di gereja, untuk pelayanan misionaris-misionaris, saudara. Ini yang harus kita kerjakan, saudara, sebagai anak Tuhan. Kalau saudara hanya berfokus dengan diri sendiri, saudara tidak berdoa, saudara tidak memberi, atau saudara tidak mau diutus, saudara akan menjadi orang Kristen duniawi, saudara. Tidak mengerti isi hati Tuhan, tidak mengerti yang namanya amanat agung, saudara ya. Jadi yang keempat yaitu gatherers, mengumpulkan. Mungkin saudara punya panggilan mengumpulkan orang-orang untuk bekerja sama. Bagaimana untuk supaya membangun kerajaan Allah di dalam kehidupan ini, ya. Yang kelima yaitu gatherers, penyambut. Mungkin saudara memiliki hati untuk menyambut semua misionaris, atau menyambut pelayan-pelayan Injil, atau menyambut hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan. Mungkin saudara punya hati itu, saudara kerjakan, saudara lakukan. Jadi kita saling bergandengan tangan, saudara. Tidak semua orang dipanggil diutus untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak semua orang dipanggil sebagai gatherers, mengumpulkan. Tetapi kita bisa bertanya dan bisa berpartisipasi untuk pekerjaan misi, saudara. Untuk mengerti panggilan Tuhan. Sehingga saudara, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengutus kita, pergilah, beritakan Injil ke seluruh dunia, ke segala makhluk. Saudara, kita bergandengan tangan, ya. Yang memiliki hati sebagai goerners, pendoa, kerjakan itu. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita berdoa. Yang memiliki givers, panggilan givers, pemberi, mari kita bersama-sama untuk memberi. Atau yang gatherers, penyambut, kita juga bersama-sama saling melengkapi, saudara. Jadi, saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang berkelas dunia, yang tidak hanya berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus pada pekerjaan, pelayanan, misi. Menjadi orang Kristen yang kelas dunia, yang bisa bekerja sama, yang menyatukan hati kita kepada hati Tuhan, karena hati Tuhan adalah hati yang memiliki hati misi, hati untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia. Terima kasih, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, supaya kita menjadi orang Kristen tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi kita mulai belajar berfokus kepada dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pelita
menjadi penerang di dalam kehidupan kami, dan jadikan kami sebagai orang Kristen yang berkelas dunia Tuhan, yang tidak hanya berfokus dengan diri sendiri, tetapi kami memiliki kerinduan seperti kerinduannya Tuhan, yaitu memiliki hati untuk dunia ya Bapa. Tuhan, Kau tolong setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberi pengertian yang benar akan kekristenan ya Bapa, sehingga kami tidak hanya berfokus dengan diri sendiri, tetapi kami berfokus kepada orang lain, berfokus pada pekerjaan pelayanan misi, berfokus kepada pemberitaan Injil. Kabar baik harus disampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan Yesus, inilah kami, inilah doa kami Tuhan. Pakai kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.